Ide konten itu sesuatu yang penting sekali. Di video kali ini gue akan memberikan step by step bagaimana membuat ide konten, bahkan 100 ide konten dalam satu hari dengan bermodalkan handphone dan wifi atau internet saja. Dimana semua orang bisa ngelakuin ini tanpa menggunakan alat yang mahal atau menggunakan HP yang spek tinggi. Jadi semua kreator bahkan yang baru mulai pun bisa melakukan hal ini. Oke teman-teman perhatikan di PPT-nya sudah gue buatkan cara gampang mendapatkan 100 ide konten atau cari ide konten itu gratis teman-teman. Apalagi sekarang sudah zaman AI, semuanya serba AI, otomatis automation. Jadi kita nggak perlu cari manual lagi. Lanjutkan di sini. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan tools yaitu namanya Google Trends. Google Trends ini untuk mengukur apa yang sedang trending di sosial media, karena gue sebutkan di konten sebelumnya, gue bilang cek tren itu fungsinya ini, salah satunya menggunakan Google Trends. Itu bisa teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus cari kata kuncinya, satu kata kunci aja, misalnya UMKM, banyak contohnya. Nah, ini ada contoh pertanyaannya kan, ini kata kunci UMKM, tambahin lagi susah kirim barang, ada idenya nih, idenya muncul, rute motor anti macet, terus bikin lagi opsi lainnya, Gojek versus JNE, packing murah anti pecah. Itu pokoknya ini satu kata itu bisa menimbulkan beberapa ide, ya. Misalnya kita bisa 4 ide atau 8 ide. Jadi teruslah, kalau kita nyari ya teman-teman, nggak cuma duduk doang riset ide konten, itu pasti akan muncul untuk hasilnya. Jadi teman-teman yang mungkin masih pemula, yang nggak ngerti cara riset ide konten, ini bisa dipraktekkan. Oke, lanjutkan yang kedua, ini adalah gap emosional teman-teman. Caranya gampang sekali. Jadi ini tuh kita buka nih, cari nih apa nih yang memang lagi trending di YouTube, di Google Trends atau di sosial media lainnya, sama aja ya, mau ngecek gimana. Nah, di sini ada 5 tips foto produk yang kering, atau 5 tips foto produk, itu kan bisa tuh. Atau kita buat lagi yang lebih menarik, yang tadi nggak menarik teman-teman, kita buat yaitu foto jelek bikin rugi 300.000. Itu contoh. Atau gue gagal 3 bulan gara-gara foto produk, atau bisnis gue nggak berhasil gara-gara foto produk. Itu contohnya. Jadi kita harus menimbulkan rasa emosional ya, takut merasa gagal, takut gimana ya kalau nggak berhasil ya, itu contohnya. Atau dia bisa loh sukses. Nah itu contoh. Jadi kita bikin konten seperti itu untuk menimbulkan, atau karena gini, manusia itu kan kalau senasib ya, dia punya nasib yang sama dengan orang lain, dia tuh kayak suka gitu teman-teman. Karena kalau dia sendirian dia kayak merasa minder, tapi kalau ada temannya dia kayak senang aja gitu. Oke, poin ketiga, hook. Nah ini penting sekali, di video sebelumnya gue pernah bikin hook teman-teman. Nah, ini ada contohnya, ambil 5 video. Jadi kita bisa lihat contoh hook yang sama, tapi jangan jiplak ya. Kita cuma contoh aja, referensi. Jadi contoh transformasinya, pernah gagal jualan online. Contoh hooknya, kita ganti pernah rugi 500.000 karena salah alamat. Kan sama aja. Itulah teman-teman pentingnya untuk memilih kata yang tepat. Jadi kalau misalnya kita paham akan yang kita ingin pelajarin, ya otomatis kita juga nggak bakal bingung gitu loh. Nah, yang keempat, ini adalah table frame. Ambil ide dasarnya. Misalnya cara CEO atau set optimization, penelusuran YouTube ya. Ya kurang lebih itu teman-teman. Jadi CEO tuh set engine optimization. Nah, itu lagu lupa judulnya. Jadi ini untuk bagaimana agar produk kita atau bisnis kita atau channel YouTube kita itu bisa muncul di penelusuran. Nih, di sini gua ada CEO Warteg Jakarta. Itu kan aneh ya, itu cuma idenya doang, tapi bisa kita rubah. Bagaimana bisnis saya bagaimana bisnis warteg saya bisa muncul di penelusuran, itu bisa contohnya. Atau nih ada banyak sekali teman-teman contoh. Jadi teman-teman bisa riset atau bisa pakai AI. Nih ada satu ide dasarnya nih. Idenya ada Jakarta UMKM. Contoh, yang Jakarta itu kan bermodalkan uang 50.000 bisa keliling Jakarta. Contoh, itu kan orang juga penasaran loh, 50.000 murah banget ya. Nah itu jadi bikinlah hal seperti itu. Kenapa? Biar tentu suka. Jadi dia tuh kayak merasa, oh ini videonya bener apa enggak ya. Nah itu jadi penasaran aja teman-teman. Nah yang terakhir, komentar. Kita bikin konten, cek komentarnya.
Karena biasanya orang kalau yang kontennya rame itu ada komentarnya rame kan. Nah, itu kita buat ide kontennya untuk ide selanjutnya. Jangan sia-siakan komentar, teman-teman. Ingat, jangan kita mengabaikan komentar. Karena kita nggak tahu ya, ada ide yang muncul dari kolom komentar yang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, itu teman-teman, itu adalah poin-poin penting yang gua sampaikan. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih paham, lebih memahami bagaimana memanfaatkan channel YouTube atau mengembangkan channel YouTube-nya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.